Universitas Muslim Indonesia berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 5, Kota Makassar. UMI adalah salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur dan merupakan salah satunya universitas swasta di Indonesia Timur yang sudah terakreditasi A. Proses pendidikan di UMI memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang digeluti, serta memberikan nilai plus kepada anak didiknya melalui pengembangan akidah, etika Islam, dan pencerahan kalbu. Sebagai pondasi dan pengaruh masa depan, kegiatan akademi di UMI menerapkan standar jaminan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan insya Allah UMI akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mutu, dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan stambuk 083 2019 0221. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Nah, yang kedua, menurut George Robert Daly, manajemen adalah proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Nah, yang ketiga, menurut Ricky Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, yang keempat, menurut Lawrence Apley, menargetkan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Dan kelima, menurut Hillman, manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Dengan begitu tujuan dapat tercapai bersama. Nah, selanjutnya ruang lingkup pemasaran. Pemasaran menurut para ahli, ruang lingkupnya terbatas pada bidang bisnis saja. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas pemasaran tidak lagi sekedar beruang lingkup di bidang bisnis saja, tetapi jangkauannya telah melebar ke berbagai dimensi yang lain. Nah, seperti organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan atau departemen-departemen pemerintah. Jadi, pemasaran tidak terbatas dalam dunia bisnis saja, tetapi mempunyai makna kemasyarakatan yang luas. Nah, yang selanjutnya itu konsep inti pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, ketiga hal ini berbeda karena pemahamannya tidaklah sama. Nah, kebutuhan merupakan sesuatu yang mendasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar, namun datang dari diri seseorang seperti sandang, pangan, papan, dan apapun untuk memenuhi kehidupannya. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang memuaskan sisi lain seseorang. Bentuknya tidak harus berupa barang atau objek, tetapi harus juga hal lain, misalnya rekreasi, pelayanan berkelas, dan sebagainya. Nah, adapun permintaan merupakan keinginan terhadap sesuatu produk yang spesifik diiringi dengan kesediaan dan kemampuan untuk membelinya. Nah, yang kedua ada inti yang kedua ada produk.
produk tidak selamanya sesuatu yang berwujud. Jika produk ini berupa benda dan kasat mata, maka itu adalah barang. Apabila tidak nyata namun bisa memberikan kepuasan, maka produk tersebut digolongkan sebagai jasa. Sedangkan sesuatu yang tidak berupa barang dan jasa namun bisa memiliki nilai, maka itu adalah sebuah gagasan. Nah, konsep yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Keputusan pembelian seorang konsumen tidak hanya didasari dengan harga barang atau jasa, namun ada hal lain yang menjadi faktor pertimbangannya, yaitu nilai yang terkandung di dalamnya serta kepuasan yang diperoleh. Nilai merupakan total biaya yang dihadapkan dengan kemampuan produk dalam memenuhi kepuasan. Nah, sebagai contoh, seseorang ingin tiba di kantor lebih cepat. Nah, ia bisa berjalan kaki yang gratis, namun tidak bisa memenuhi keinginan tersebut. Maka ia rela membayar lebih agar bisa tiba lebih awal di tempat kerjanya. Nah, konsep inti pemasaran yang keempat ada pertukaran dan transaksi. Nah, pada dasarnya seseorang dapat memenuhi kebutuhan akan produk melalui 4 cara, yaitu memproduksi sendiri, mengambil dari orang lain dengan cara memaksa, meminta bantuan orang lain, dan melakukan pertukaran. Nah, konsep inti pemasaran di sini berfokus pada aktivitas pertukaran sebagai awal mula lahirnya sebuah transaksi. Nah, konsep yang kelima ada hubungan dan jaringan, yakni suatu praktik jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan berbagai pihak. Nah, pihak-pihak di sini bukan hanya konsumen, tetapi juga pemasok, penyalur, dan rekan bisnis lainnya. Nah, konsep yang keenam ada pasar. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan keuntungan pasti berhubungan dengan pasar, karena disinilah tempat bertemunya penjual dan pembeli, aktivitas transaksi, serta terciptanya gagasan-gagasan produk baru. Nah, yang konsep yang ketujuh ada pemasar dan calon pembeli. Nah, konsep inti pemasaran pun harus dipahami bahwa ada dua pihak yang berperan aktif di dalamnya, yaitu pemasar itu sendiri dan calon pembeli. Pemasar adalah pihak calon pembeli bisa satu atau lebih, tetapi sehingga terciptalah kegiatan transaksi. Calon pembeli adalah seseorang yang datang melakukan kegiatan transaksi. Mungkin itu saja beberapa penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.